sahbihi ajma'in. Anak-anakku, pengorbanan kalian ini jangan takut akan dipandang sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kantuk, keadaan susah, dalam keadaan dingin, dalam keadaan gelap. Dari kobong sampai ke masjid, langkah kalian akan mendapatkan kebaikan dan menggugurkan keburukan. Dosa-dosanya itu berguguran tuh. Setiap langkahnya tuh. Terus kemudian ditaikan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kalian. Ini janji Allah. Beruntung kalian. Anak-anak yang lain belum tentu. Perlu kekuatan. Kekuatan apa? Iman. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Ketika azan berkumandang, kalian mendatanginya, memenuhi panggilan Allah. Awas. Kita ini normal nggak? Normal nggak? Normal. Nabil masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Alhamdulillah. Rama masih mendengar, masih bisa melihat. Alhamdulillah. Semuanya masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Alhamdulillah. Masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Masih bisa mendengar azan Allah, azan berkumandang. Ini ada kisah namanya Abdullah bin Umi Maktum. Siapa dia? Muazin kedua setelah Bilal bin Rabah. Muazinnya baginda Nabi Muhammad SAW kedua setelah Bilal bin Rabah. Dua kali kisah. Salah satu sahabat Nabi muazin kedua bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ketika itu Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hamba ini buta ya Rasulullah." Abdullah buta, tunanetra. Kalian masih bisa melihat? Benar? Masih bisa mendengar? Dengerin baik-baik. Ya Rasulullah, saya ini buta. Berarti sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum adalah buta. Ya Rasulullah, saya buta. Apakah saya masih ikut wajib mengikuti atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid mendatangi muazin berkumandang? Lalu Rasulullah SAW selama beberapa menit terdiam, belum bisa jawab. Lalu ditanya lagi yang kedua, "Ya Rasulullah, bagaimana? Aku ini buta. Apakah aku masih wajib mendatangi muazin, datang ke masjid, melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah?" Lalu Rasulullah SAW masih juga terdiam. Lalu wahyu datang. "Wahai Muhammad, tanyakan kepada Abdullah, apakah dia masih bisa mendengar?" Lalu Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, "Wahai Abdullah, apakah aku masih bisa mendengar?" Lalu Abdullah menjawab, "Ya, ya Rasulullah." "Katakanlah wahai Muhammad," Allah berfirman, "wajib untuknya mendatangi azan, dikumandangkan, lalu sholat tepat waktu berjamaah di masjid." Berarti apa? Yang buta saja masih mampu mendatangi ke masjid. Kalian yang masih dikasih normal sama Allah Subhanahu wa taala masih tidak mau ke masjid. Mau disebut orang kufur yang tidak bersyukur. Ingat. Kecuali uzur ya, menurut syariat fikih. Lalu suatu ketika
asbab dari perintah ini. Langsung taat Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Suatu ketika adzan subuh berkumandang. Ternyata rumahnya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum dari masjid itu jauh, melewati beberapa kebun kurma. Banyak akar-akar dan bebatuan. Dalam keadaan gelap, dalam keadaan buta, terdengar suara azan. Lalu Sayyidina Abdullah mendatangi ke masjid dalam keadaan gelap, subuh. Di tengah jalan terjatuh, seperti ada batu besar yang menghalangi, sehingga tersandung dan jatuh. Dan dahinya ketika jatuh terkena kerikil yang kecil, kerikil-kerikil kecil di tanah, lalu berdarah. Karena dia buta, dia tidak mengetahui itu apa yang mengalir di dalam dahinya. Kemudian dia merasa, saya salah jatuh nih, takutnya kotor bajunya, terkena najis. Kemudian balik lagi ke rumah. Dia ganti tuh, bukan berarti nggak balik lagi ke masjid. Dia ganti bajunya. Kemudian berangkat lagi, tidak putus asa. Karena teringat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan buta tetap harus menghadiri. Kemudian setelah mengganti pakaiannya, jalan lagi. Kemudian di tengah perjalanan jatuh lagi. Karena merasa sudah jatuh, kemudian merasa diri ini baju kotor lagi. Balik lagi ke rumahnya. Sampai di rumahnya ganti lagi bajunya. Nah, berangkat lagi. Berarti yang udah berapa kali? Ketiga kali. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang menuntunnya. Karena buta dia nggak tahu siapa yang menuntun dia. Dituntunlah dia. Ternyata dituntunnya ke masjid. Ketika di depan masjid, Sayyidina Abdullah bertanya kepada orang yang menuntunnya, "Wahai fulan, kau siapa?" Wahai Abdullah, masuklah ke masjid. Ditanya siapa, tapi ngejawabnya, "Wahai Abdullah, silakan ke masjid saja. Silakan kau sholat." Lalu Sayyidina Abdullah ini seperti sahabat dan seperti pikir dan misalnya Rasulullah. Lalu bertanya supaya ini si fulan yang mengantarnya ini ikut sholat ke dalam masjid gitu. "Wahai fulan, kau ini sebetulnya siapa? Ayo ikut bersamaku sholat berjamaah ke masjid, ke dalam masjid. Dan aku ingin berterima kasih kepadamu telah menuntunku ke masjid." Ditanya sampai 3 kali. Dan orang yang menuntunnya itu akhirnya menjawab, "Wahai Abdullah, aku tidak akan masuk ke masjid. Aku tidak akan ikut sholat berjamaah." Bingung. Sayyidina Abdullah bingung. Ini orang udah nganterin saya ke depan masjid, tapi ketika udah sampai masjid nggak mau sholat berjamaah sama-sama. Lalu bertanya lagi, "Wahai fulan, kau sebetulnya siapa? Kenapa tidak mau ikut sholat berjamaah di dalam masjid?" Kemudian laki-laki yang nuntun tadi jawab,
Wahai Abdullah, ketahuilah, aku adalah iblis. Aku adalah musuhmu, musuh setiap orang muslim. Kaget Sayyidina Abdullah. Sungguh kau laknatullah. Kenapa kau menghantar aku ke dalam ke masjid untuk menunaikan panggilan Allah? Kenapa kau tuntun aku sampai ke masjid, sedangkan aku harus melaksanakan perintah Allah, sedangkan kau benar-benar musuh yang nyata buat kau, benar-benar musuh nyata buat kami. Kenapa musuh yang nyata? Dalilnya ada di dalam surat Yasin. Ya bani Adam, Allah budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh yang nyata bagi. Ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Ditanya lagi, wahai fulan, wahai iblis, kenapa kau menunjukkan aku ke masjid, sedangkan kau sebetulnya musuh kami? Wahai Abdullah, ketahuilah, sesungguhnya menghalangi yang pertama kali menghalangi kau, yang menghalangi batu sehingga kau tersandung, itu adalah aku. Terus yang menghalangi kau kedua kalinya ke masjid juga adalah aku. Jadi si iblis teh jahil. Jahil ke siapa? Ke Sayyidina Abdullah. Sampai berdarah-darah, dihalangi sama iblis. Dalam keadaan buta masih aja digoda. Apalagi yang dalam keadaan normal. Makanya nggak aneh ya, banyak godaannya setan. Sama yang buta aja digoda, apalagi yang normal. Lalu ketika 3 kalinya aku ingin menjahilimu, bergemuruhlah di atas langit para malaikat mendoakan daripada Sayyidina Abdullah, yaitu mendoakan engkau wahai Abdullah. Dan ada berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah kepada hambaku ini yang bernama Abdullah. Gagalnya dia pertama kali menuju masjid, maka aku ampuni seluruh dosa-dosanya setengah hidupnya. Lalu gagalnya hambaku ini Sayyidina Abdullah, yang kedua kalinya, sungguh aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya selama hidupnya. Susah payahnya ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Gagal yang kedua kalinya. Maka ketika itu mendengar iblis itu berita dari Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi pengen ngejalin ketiga kali teh. Enggak jadi. Tadinya mau ngejalin juga ketiga kalinya. Enggak jadi. Takut apa sih? Yang pertama tadi setengah hidupnya diampuni dosanya. Jahil yang kedua diampuni seluruh dosanya. Nah, takut iblis ini kalau dijahilin yang ketiga, bisa-bisa nih tetangganya diampuni dosanya, orang seorang kampung diampuni dosa-dosanya nih asbab Sayyidina Abdullah nih. Wah, tuh malah ya babaturan saya, malah ya teman nanti di neraka. Gitu. Jadi ternyata iblis punya risau juga nih, wah takut-takut nanti berkurang teman saya nih. Udahlah, tuntun aja dah ke masjid dah. Gitu akhirnya. Iblis teh. Makanya kalian yang normal ini kebangetan kalau misalnya nggak ikut ke masjid. Nah. Yang tidur-tidur ini mujahadah, susah payah nih. Nggak ada gempa juga kayak ada gempa gitu. Nah.
Ya, bermujahadah, bersusah payah. Mudah-mudahan orang tua kalian juga bersusah payah di rumah ya. Jadi diimbangi amal-amal kalian ini sama mereka di sana juga sama bersusah payahnya, zikir, sholat, subuh, tahajud, seperti kalian di sini ya. Coba yang penting itu sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ya, mau rezeki yang banyak, mau diridhoi Allah, mau kaya, sok kaya segala, jangan kagok, jangan setengah-setengah. Kayaknya, sok kaya materinya, kaya hati, ya kaya bukan nama kaya. Ya, nih kasih permisalan aja deh, perumpamaan. Sekarang nih Ustadz nih melamar kerja ke pabrik, ke perusahaan. Ya Pak, Ustadz ngelamar ke Noval. Noval punya pabrik Pak? Ya, punya lah. Ustadz ngelamar nih ke perusahaan Noval. Pak, berarti diterima sama Noval teh. Wah ini kan lamarannya diterima nih Ustadz Topik nih. Kata Noval teh berarti, Pak Ustadz Topik, kamu udah diterima di perusahaan ini. Berarti Ustadz harus ngikutin aturan pabrik Nova, bener Pak? Ya, harus ngikutin aturan pabrik Nova. Nova nentuin nggak masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa? Nentuin ya, sok tentuin. Sok tentuin. Tetapi kamu harus masuk jam 8, keluar jam 4. Awas. Kalau kurang dari segitu melanggar gitu ya. Kira-kira Ustadz mau nggak mau harus ikut aturan pabrik nggak? Ya, karena diterima jadi karyawan pabrik, masuk jam 8, keluar jam 4. Kira-kira Ustadz kerja nih di situ, ingin cari nafkahnya, pengen dapat gaji. Kira-kira lamun Ustadz teh masuknya seenaknya gitu ya. Masuk jam 9, jam 10, jam setengah 10. Nah, orang-orang udah pada masuk jam 8 sesuai aturan. Terus pulangnya seharusnya jam 4, ini jam 2 udah kabur. Jam 3 kabur. Seenaknya lah. Kira-kira Ustadz bakal digaji muah? Kira-kira Ustadz bakal digaji enggak? Enggak. Yang ada di pecat. Pak, Ustadz bakal dipecat mal Pak, seenaknya nih Pak. Ustadz masuk ke pabrik Nova, kan Nova udah nentuin jam 8 masuknya sih. Ustadz kumaha cenah nih, disuruh masuk jam 8, seenaknya aja masuk jam 9, jam 10. Kira-kira sama Nova Ustadz digaji mah? Digaji mah enggak? Digaji? Enggak ya? Dipecat mah? Pecat aja lah ya. Tak gitu Allah oke. Antum pengen rezeki yang banyak, pengen dikasih sayang sama Allah, pengen dikasih ibu bapak yang baik, orang tua dikasih rezeki yang banyak. Pas giliran inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ketika sholat sudah ditentukan waktunya bagi orang mukmin, efeknya sangeunahna udah ditentuin waktunya. Efeknya seenaknya kalian teh. Kira-kira Allah bakal kumaha? Bakal gimana Allahnya? Ya, minta 100 juta sholat belang betong, ketika azan berkumandang lalai, mau dikasih 100 juta kumaha? Ya udahlah 100 aja lah, 100 perak. Cukup nggak buat jajan? Jangan 100 dah, 1000 aja dah. Cukup nggak? Paling dia bala-bala 1 sehari semalam. Atuh tak jangan 1000. Nya taat atuh ka Allah. Nya. Ya. Mau 100.000. Tuh
tunaikan dulu kewajibannya. Ya, ada kewajiban, ada hak. Nanti haknya dikasih. Bersedia semua insyaallah? Insyaallah. Nah, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.